komunikasi. Siapa dulu nih? Mempelajari komunikasi. Itu prodi yang mengajarkan tentang ilmu komunikasi dan sebagainya. Prodinya banyak ngomong. Yang saya ketahui mengenai prodi ilmu komunikasi adalah di mana prodi ini menjelaskan atau di dalamnya mengajarkan hal-hal tentang cara berkomunikasi baik itu secara individu, bermasyarakat maupun dengan orang-orang sekitar. Gitu. Iya, jadi lebih tahu gimana tuh komunikasi yang lebih terarah, jadi lebih efektif, komunikasi kehidupan, belajar mendalami lebih komunikasi kayak gimana. Komunikasi ya jurusan komunikasi nggak sih? Yang di dalamnya mencakup tentang jurnalistik, sama tentang PR ada, terus broadcasting juga seperti itu. Kalau menurut aku ilmu sosial yang nggak terlalu politik banget dan relate sama kehidupan kita nggak sih kayak gitu kan. Terus juga ilmu komunikasi itu ilmu yang nggak bakal hilang di masa depan. Gimana sosialnya dapat, teknologinya juga dapat. Mahasiswa ilkom itu identik dengan apa? Mahasiswa ilmu komunikasi itu identik dengan jurnalis. dengan dia tanggap saat dikasih pertanyaan ataupun dia lebih cenderung ke aktif berkomunikasinya. Kalau dari saya pribadi, pandangan terhadap mahasiswa ilmu komunikasi yang pertama yang sangat menonjol itu anak komunikasi pinter dalam berbicara. Baik itu berbicara dengan setingkat maupun yang bertingkat. Lebih ke mereka bisa mencairkan suasana juga, mereka juga bisa bisa lebih mudah berbaur juga dengan masyarakat atau teman-teman yang baru. Udah paling itu aja. Kalau menurut aku pribadi ya, aku lebih pengen ngeirinnya ke personalnya, ke individu untuk anak-anak ilmu komunikasi. Menurut aku mereka tuh tipe anak-anak yang aktif ya, yang pandai berbicara, entah itu mau dalam penyampaian informasi maupun ngobrol dalam keadaan sehari-hari. Menurut aku mereka pandai dalam public speaking gitu loh, aktif dan dari sepengenalan aku gitu ya, anak-anaknya tuh emang nggak bisa diem gitu tuh, anak-anaknya tuh pecicilan dan lain-lain lah. Ya mungkin yang diomonginnya bener semua kan, kayak lebih ngelihat dari penilaian anak-anak sih. Kalau misalnya ilmu komunikasi anaknya kayak mudah berbaur lah, istilahnya diambil dari misalnya di acara kepanitiaan atau kayak kita ngelihat dia di kantin atau apa, mungkin dari anak ilmu komunikasi sendiri itu lebih bisa berbaur sama kita. Secara umum orang-orang menginginkan bahwa program studi komunikasi dapat menghasilkan orang-orang yang bisa berbicara ya, baik secara teoritis maupun praktisnya gitu. Yang secara umum adalah public speakingnya gitu. Kalau harapan pekerjaan prodi ilmu komunikasi itu apa? Harapan pekerjaan untuk alumni ilmu komunikasi kalau sesuai dengan job desk-nya ya, kalau kita lihat dari sejarah misalnya untuk bidang kehumasan itu posisinya sebagai top manager. Jadi mereka harus di dalam bidang pekerjaan itu harus terlibat dalam Komunikasi ini kan sangat welcome ya, jadi maksudnya sangat bisa merangkul mahasiswa gitu ya. Dan memang itu dibutuhkan untuk saat sekarang ya, generasi muda ini kan sangat membutuhkan orang-orang yang bisa welcome, bisa menerima dia dan bisa memberikan arahan yang terkait kehidupan mereka ya. Untuk saya sendiri itu lebih minatnya itu untuk menjalankan bisnis, karena di ilmu komunikasi kan kita bisa itu melalui bisnisnya tuh banyak banget, terutama kayak menjadi WO gitu. Di ilmu komunikasi itu selalu kita banyak banget peluang untuk masuk ke perusahaan, karena
sekarang negeri maupun swasta pun sangat banyak yang membutuhkan public relation. Aku tuh masuk komunikasi karena ada mata kuliah psikologi sosial. Nah di situ sebenarnya cita-citaku itu cuma satu, jadi hipnoterapis. Harapannya sesuai dengan prodi kita ilmu komunikasi. Apa? Kira-kira bakal pengen jadi apa tuh yang sesuai sama ilmu? Sebenarnya kalau aku sendiri ilmu komunikasi cuma sebagai batu loncatan. Pengen kerjanya pengen jadi diplomat dan jadi diplomat memiliki skill komunikasi yang baik. Untuk diri saya sendiri, prospek pekerjaan yang saya inginkan adalah saya ingin terjun di dunia media, terutama mungkin dalam dunia entertain seperti menjadi seorang reporter ataupun seorang jurnalis yang pada intinya saya terjun langsung ke lingkungan masyarakat dengan cara berkomunikasi langsung terhadap masyarakat dan menggali informasi segalanya tentang kehidupan bermasyarakat seperti itu. Saya sendiri sih lebih tertarik kerjaan setelah kuliah itu lebih ke radio. Situ saya sebenarnya dari dulu udah pengen banget kerja jadi penyiar. Suka dan duka menjadi mahasiswa. Suka dan duka. Sukanya banyak teman, relasi, dan ilmu baru. Dukanya mungkin tugas. Suka dan dukanya udah pasti kita diberi kesempatan untuk menduduki bangku perkuliahan yang mana tidak semua orang itu berkesempatan mendapatkan hal tersebut. Dukanya itu karena sekarang sedang pandemi, jadi perkuliahan itu dibatasi, interaksi kita dengan teman, dengan semua yang ada di ruang lingkup kampus itu jadi dibatasi. Paling itu yang jadi dukanya. Oke. Kalau dari saya sendiri suka dukanya mungkin lebih banyak ke suka karena pertama kita ditunjang dari segala macam apapun, baik itu dari segi pengajar maupun tentang gedungnya itu sendiri. Dan dukanya itu kita ini masih khususnya di kampus kita masih banyak kurang ruangan-ruangan yang buat memacu kita dalam prodi tersebut. Misalkan kita dari administrasi negara, pihak kampus masih belum menyediakan ruangan misalkan buat pengarsipan ataupun untuk praktek-praktek lainnya. Paling itu menurut saya. Kalau aku sendiri sih ya suka duka menjadi mahasiswa, suka ada, duka juga ada ya, tapi lebih banyak kesukanya sih. Kenapa? Karena apa ya, menurut aku asalkan kita membawa diri kitanya enjoy pasti bakal suka-suka aja. Dukanya tentu ada pasti, tapi diminimalisir sebisa mungkin sih. Untuk saya pribadi, karena saya belum terlalu banyak menginjak perkuliahan di kampus, tapi yang saya rasakan adalah saya sangat senang dengan adanya perkuliahan di era pandemi. Di era pandemi, salah satu nilai positif yang dapat kita petik adalah seluruh mahasiswa yang ada di ilmu komunikasi, mereka berbondong-bondong bersama-sama untuk menyatukan pikirannya. Bagaimana sih caranya kita supaya di era COVID-19 saat ini kita masih bisa terus berkarya, kita masih terus bisa aktif, dan kita masih terus bisa memberikan yang terbaik dalam lingkungan masyarakat. Punya teman-teman yang lebih open minded daripada sebelumnya karena anak komunikasi lebih aktif. Kayaknya mungkin karena di sini masih fakultasnya masih fisik ya, belum mengarah ke hukum, jadi kita harus kenal dulu sama yang kayak pengantar politik, sosial budaya, dan nggak langsung mengarah ke kuliah jurusan komunikasi. Online ya. Yang ngerasain ninjingnya itu kayak gimana sih? Kuliah secara online. Menurutku banyak halangannya sih, kayak kendala sinyal, kuota. Kadang-kadang kan kuota habis mendadak. Sukanya benar-benar banyak banget teori komunikasi yang aku dapetin dan itu bisa aku implementasikan di dalam organisasi. Dukanya fasilitasnya kurang, juga biasanya mungkin SDM-nya kali ya. Dari pribadi suka dukanya itu kayak dibilang sama teman-teman yang jurusan lain, oh komunikasi modal bacot doang. Mereka kayak dibilang, oh ada juga yang salah artiin gitu kalau ilmu komunikasi itu malah ke komputer jatuhnya. Selama kamu menjadi mahasiswa atau mahasiswi, sudah mendapatkan apa saja? Tentunya pengetahuan, relasi, dan cinta. Menurut saya mendapatkan itu maknanya luas.
yang paling utama adalah pembelajaran di mana di dalam kelas ataupun di luar kelas. Seperti ini tuh tidak ada diajarkan di dalam kelas, tapi saya dapatkan dari luar kelas. Itu yang paling yang saya dapatkan, maupun cara berorganisasi, cara memanage waktu, atau cara bagaimana orang percaya kepada saya. Itu yang paling saya dapatkan dari kampus. Balik lagi semua itu aku sendiri berusaha mengimplementasikannya lewat organisasi, karena teori aja gak penting guys, harus ada praktek. Komunikasi itu kayaknya sangat, solidaritasnya sangat tinggi, antusiasme mahasiswa dalam kegiatan pun sangat tinggi juga. Jadi masing-masing saling terlibat, saling melengkapi. Bisa bertukar pikiran sama teman-teman, banyak belajar juga dari teman-teman. Memiliki sikap yang humble, sikap yang pandai berkomunikasi dengan orang lain, tentunya bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana. Biar gimana pun juga seni berbicara itu nggak bakal tergantikan sama robot kayak. Pokoknya worth it banget sih masuk komunikasi.